Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Ini ada informasi yang akan saya berikan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat dari slide saya, tentu akan banyak juga yang bertanya ini bahwa kenapa kok sudah membahas yang triwulan ketiga, padahal yang triwulan kedua saja atau triwulan ke satu itu belum selesai. Nah, pertanyaannya adalah yang belum selesai itu ada di Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau untuk yang sudah menerima triwulan ke-1 dan triwulan kedua, nah tentu mereka mengharapkan informasi kapan sih sebenarnya ke tanggal bulan yang pasti ya, bukan tanggal. Bulan yang pasti untuk yang triwulan ketiga gitu. Nah, semestinya bagi teman-teman guru yang triwulan 1 maupun triwulan 2-nya itu saya beritahu bocorannya ya. Meskipun SKTP Bapak Ibu itu sudah terbit, itu tidak menjamin Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya dalam waktu sekejap. Seperti itu dulu. Nah, kenapa demikian? Karena ada proses validasi, di mana ketika proses validasi tersebut, mereka sudah menerbitkan, Info GTK sudah menerbitkan SKTP, dan selanjutnya dilakukan validasi, ternyata itu ada persyaratan yang belum memenuhi, yang sebenarnya kalau misalnya pengecekan itu dilakukan sebelum penerbitan SKTP, maka semestinya SKTP itu belum akan diterbitkan. Nah, gitu. Jadi, pada beberapa hari yang lalu, itu sudah saya informasikan bahwa silakan bagi Bapak Ibu guru yang sudah terbit SKTP-nya, tetapi belum dicairkan untuk baik itu triwulan 1 maupun triwulan kedua, itu segera mengupdate datanya di Dapodik. Nah, tapi kenyataannya hanya cuma sebagian kecil yang melakukannya itu. Nah, sekarang karena data Dapodik sudah dikunci, ya silakan Bapak Ibu berkomentar sesuka hatinya. Nah, saya sudah angkat tangan terkait tersebut. Ya, saya tidak lagi mau begitu banyak membahas, mendiskusikan terkait dengan kenapa kok yang triwulan 1 maupun triwulan kedua belum cair. Tetapi saya akan terus berupaya untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru, ya, terutama buat teman-teman triwulan 1 maupun triwulan 2-nya yang belum dapat, gitu ya. Tetapi sejauh ini saya baru mendapatkan informasi yang terkait dengan yang triwulan ketiga. Itu sudah saya tanyakan Bapak Ibu, ya. Dan informasinya adalah kebanyakan itu adalah persyaratannya sebenarnya belum memenuhi, dan itu Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan untuk mengupdate datanya di Dapodik, ya. Jadi saya berharap bahwa ke depan dalam waktu dekat ini untuk yang triwulan 1 dan triwulan kedua, asalkan nomor rekeningnya sudah tervalidasi dan Bapak Ibu bisa melihat dari rekam jejak sebelum-sebelumnya, saya harap Info GTK atau Kementerian Keuangan itu bisa mencairkan tunjangan profesi Bapak Ibu guru. Nah, itu yang terpenting ya bagi teman-teman guru. Nah, karena kita berbicara terkait dengan triwulan ketiga, jadi ini penting banget untuk teman-teman yang terutama yang triwulan 1 dan 2-nya sudah dapat, ya. Jadi regulasi baru dalam hal ini adalah Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 itu mempercepat ya proses nanti pencairan tunjangan triwulan ketiganya. Nah, saat ini itu sedang dilakukan validasi Bapak Ibu. Jadi validasinya itu dilakukan 2 bulan, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus. Dan untuk jadwal pencairannya yang tadinya kalau bulan Oktober itu yang regulasi yang lama, sekarang dimajukan 1 bulan. Cuman, ini sekali lagi Bapak Ibu ya, cuman tanggalnya tidak disebutkan. Jadi, Bapak Ibu harus bersabar menunggu yang bulan September itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan itu saya yakin bahwa tidak semuanya guru ya, 1,4 juta guru ASN itu langsung serentak akan dapat di bulan September tersebut. Saya tidak yakin seperti itu. Bisa kemungkinan juga molor. Cuman Bapak Ibu yang akan dapat di bulan September itu sudah pasti ada, gitu. Sudah pasti ada, ya. Apakah mereka yang sudah menerima triwulan kedua kemudian secara otomatis akan mendapatkan yang triwulan ketiga, atau bahkan yang
triwulan 1 dan 2 itu belum mendapatkannya, nanti akan langsung sekaligus yang triwulan ketiga. Itu saya belum bisa memastikan hal tersebut ya, karena yang baru saya dapatkan itu adalah dimajukannya bulan September seperti itu. Nah, validasi info GTK dan proses pencairan, jadi validasi data itu berlangsung mulai saat ini, bulan Juli hingga Agustus. Nah, itu kode validasinya, Bapak Ibu bisa melihat ya di sini ya, kodenya. Bapak Ibu bisa melihat di info GTK-nya masing-masing. Kalau kode 02 itu data tidak valid. Ya, berarti kalau data tidak valid, Bapak Ibu harus segera melakukan update data. Nah, di mana? Silakan berhubungan atau menghubungi dinas pendidikannya, biar syukur-syukur mereka bisa membukakan data Dapodik. Kemudian nomor 7 itu adalah kode 07 itu menunggu SK, sedangkan 08 itu SK sudah terbit. Dalam hal ini adalah SKTP itu tadi ya. Ya, tetapi kalau melihat dari kenyataan di lapangan, untuk yang triwulan 1 maupun yang triwulan 2, ternyata meskipun SKTP-nya sudah terbit, itu ternyata tidak menjamin Bapak Ibu guru akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Itu yang saya terutama subscriber yang berkomentar di YouTube saya gitu. Nah, saya sudah berusaha membantu Bapak Ibu guru ya. Ya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa proses validasinya itu memakan waktu yang panjang, dan ternyata masih ditemukan kendala-kendala bahwa semestinya Bapak Ibu guru itu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Seperti itu. Nah, Kemenkeu itu menyatakan pencairan lebih cepat karena rekening sudah tervalidasi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya besaran tunjangan, ini penting Bapak Ibu ya, untuk besaran tunjangannya. Jadi berdasarkan keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 720 tahun 2005, untuk ASN, guru, kepala sekolah, pengawas itu mendapatkan tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan, gitu. Kemudian untuk yang non ASN in-passing, dalam hal ini adalah guru non ASN yang sudah memiliki SK in-passing disetarakan dengan PNS. Kemudian mendapatkan tunjangan 1 kali gaji pokok sesuai SK in-passing. Dan diperkirakan untuk yang triwulan ketiga Bapak Ibu, itu akan jauh lebih banyak penerimanya karena sudah banyak guru yang sudah lulus PPG. Gitu. Jadi itu akan juga menghambat Bapak Ibu semakin lama akan menerima tunjangan profesi gurunya. Ya. Jadi lebih banyak berpikir positif daripada berkomentar terkait dengan ini berita hoax dan lain sebagainya. Hoax bagi mereka yang tidak menerima TPG atau tunjangan profesi gurunya, berkah bagi mereka yang menerima tunjangan profesi gurunya. Itu saja sebenarnya, simpelnya seperti itu. Nah, untuk yang non ASN maupun yang non in-passing itu akan mendapatkan tunjangan tetap sebesar 2 juta per bulan ya, atau yang disebut dengan murni honorer ya. Sebelumnya hanya 1,5 juta, itu naik ya tahun ini atas keputusan presiden ya 500.000 menjadi 2 juta. Gitu ya, bukan 2 juta ya, kemudian akan mendapatkan 3,5, tidak Bapak Ibu ya, dari 1,5 ditambah 500 menjadi 2 juta. Nah, selanjutnya itu adalah untuk besaran guru di Kemendikbud ya, atau Kemendikdasmen lah. Jadi berdasarkan Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025 untuk ASN, itu peraturan Sekretaris Jenderal Persesjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2025 untuk non ASN ya, besarannya itu ya adalah sama dengan yang Kemenak. Jadi kalau ASN itu tunjangannya sebesar 1 kali gaji pokok per bulan. Untuk non ASN in-passing itu honorer dengan SK in-passing mendapatkan 1 kali gaji pokok PNS per bulan sesuai dengan SK. Dan untuk non ASN non in-passing itu mendapatkan 2 juta per bulan jika belum memiliki SK in-passing. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa pencairan triwulan ketiga tahun 2005 ini dijadwalkan mulai September, itu lebih cepat dari regulasi sebelumnya, tapi Bapak Ibu yang akan menerima akan jauh lebih banyak karena baru beberapa banyak guru yang sudah lulus PPG, maka secara otomatis mereka akan langsung mendapatkan yang triwulan ketiga.
Kemudian proses validasi info GTK pada Juli sampai Agustus itu menjadi penentu kelancaran pencairan. Jadi, apakah yang sudah mendapatkan triwulan 1 dan 2 secara otomatis akan mendapatkan triwulan ketiga? Belum pasti, Bapak Ibu, ya. Besaran tunjangan ini disesuaikan dengan status kepegawaian ASN dan non-ASN impasing atau non-ASN non-impasing. Dan selanjutnya, guru itu diharapkan proaktif memeriksa info GTK dan menindaklanjuti jika status belum valid. Nah, bagi non-ASN, impasing menjadi peluang strategis untuk mendapatkan tunjangan setara dengan PNS. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.